Salam jumpa pada awal bulan September 2021. Kita akan menjalaninya dalam iman dan sukacita dalam Tuhan. Kita harapkan menjadi melimpah dalam hidup kita. Penyertaannya selalu ada di dalam segala langkah kita. Oleh karena itu, dalam memulai awal September ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Korintus 3 ayat 11. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, harana nada adong sadahalak pe nabisa mamayakon ojahan na asing, sian ojahan nadung dipayakon hian, ima Yesus Kristus. Dalam bahasa Indonesia, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Kalau kita mau membangun sesuatu, terutama gedung, maka yang harus diperhatikan adalah di mana diletakkan dasarnya. Apakah dia tanah yang keras atau tanah yang labil? Kalau di tanah yang labil, pasti pondasinya harus dalam, meskipun sebuah bangunan itu tidak begitu tinggi. Kalau dia tanah yang keras, maka akan diperhitungkan seberapa tinggi ke atas yang harus dibuat, sehingga nanti ketika bangunan itu dibangun, tidak akan runtuh. Kalau seseorang mau memasuki sebuah kursus umpamanya, dan maka dia ditesting dulu, di level mana dia, sehingga ketika dia sudah masuk kelas itu, dia akan bisa adaptasi untuk mengikuti sebagaimana saudara sahabat-sahabat satu grupnya. Oleh karena itu, dasar ini merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah pembangunan ataupun masa depan seseorang. Ketika dasarnya itu salah, maka akan sulitlah dibangun di atasnya. Ketika kita ada sebuah bangunan yang mau meninggikan atau membuat bertingkat, padahal sudah pernah dibangun di situ bangunan yang hanya mau meninggikan saja, maka kita harus teliti dulu di atas apakah dia, sedalam apakah pondasinya. Ketika dia sedikit pondasinya, maka tidak baik untuk dinaikkan ketinggiannya. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, demikian juga masalah dasar iman dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan bahwa dia adalah ahli bangunan, yaitu ahli bangunan iman bagi jemaat Korintus. Dia menerangkan dirinya bahwa yang dia sebagai ahli itu membuat dasar ataupun membuat pondasi daripada bangunan yang akan dibangunnya itu adalah berada di atas Yesus Kristus. Dan Yesus adalah yang menjadi batu penjuru yang akan menjadi dasar daripada bangunan yang dibentuk. Pada firman Tuhan dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi dasar yang diletakkan. Ketika kita membuat sebuah dasar dalam kehidupan kita, Yesus Kristus, maka kekuatan kita adalah Yesus. Sehingga ketika kita berdiri, ketika ada goncangan, ketika ada sebuah tantangan, maka kita akan mengingat kepada Yesus Kristus. Namun ketika kita diletakkan dalam dasar-dasar yang lain, maka pada saat kita dihadapkan dengan berbagai tantangan itu, dasar yang lain itulah kita menjadi fokus kita. Umpamanya ada orang yang meletakkan dasar hidupnya kepada jabatannya. Coba kita bayangkan bagaimana keadaannya ketika jabatan itu tidak menjadi melekat lagi di dalam dirinya. Yang pasti yang bersangkutan akan merasa putus asa, yang bersangkutan akan merasa tersingkirkan, tidak dihargai. Namun sesungguhnya bukan itu yang terjadi. Namun karena kita membuat hati kita terlalu besar kepada jabatan kita. Kalau ada seseorang yang menjadi menjerit oleh karena dia mengalami kebangkrutan, dia tidak memiliki uang dalam hidupnya, dia menjadi menjerit, menjadi mengeluh berlebihan dalam hidupnya. Kenapa bisa demikian?
karena memang dasar hidupnya diletakkan di dalam uangnya, maka dia akan menjadi kehilangan arah ketika uang tidak menjadi ada di dalam dirinya. Dia akan menjadi kehilangan fokus secara imannya. Namun ketika seseorang dibangun di dalam dasar Kristus Yesus, maka ketika segala sesuatu hilang, maka Yesus itu akan tetap ada. Karena Yesus adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang telah ada, dan yang akan ada tetap kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, ketika kita segalanya sudah hilang, maka kita akan percaya Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus akan tetap bersama dengan kita di dalam segala perjalanan kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mengingatkan kepada kita bahwa biarlah dasar hidupmu didasarkan kepada Kristus Yesus. Pondasi hidupmu didasarkan kepada Kristus Yesus. Sehingga keadaan tidak akan menjadi menggoncangmu. Situasi tidak akan mempengaruhi hatimu. Namun hatimu didasarkan oleh dan dipengaruhi oleh Kristus Yesus. Sehingga sukacitamu tetap menjadi melimpah di dalam segala keadaan. Karena Yesus itu adalah kekal. Yesus itu adalah batu karang penjuru yang teguh di dalam segala keadaan. Iman kita akan kokoh dan kita akan tetap disertai, dikuatkan Tuhan di dalam segala keadaan. Oleh karena itu, firman ini mengingatkan kita, mari jadikan Yesus Kristus sebagai dasar di dalam kehidupanmu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada bulan September ini, di awal September kami diingatkan oleh Tuhan bahwa kehidupan kami harus didasarkan kepada Kristus Yesus. Karena memang ketika kami mendasarkan kehidupan kami dengan apa yang ada bagi kami, maka kekecewaan, keputusasaan akan terjadi. Namun ketika kami menjadi didasarkan kepada Kristus Yesus, kami akan tetap bersukacita karena Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini. Hamba berdoa kepada setiap orang yang mendengarkan firman, biarlah Yesus Kristus mencukupkan, menguatkan, menuntun, dan memberkati kehidupan mereka sepanjang 1 bulan yang akan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh bagi hidup kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan Engkau mendengarkan doa setiap orang yang datang kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin.